perangnya itu 3 minggu 3 malam ya. Iya. Kalau di kampus ikut BEM, Oh, itu aja. Ikut organisasi BEM, anak BEM betul. dong. Berarti homesick. Iya betul, jauh dari orang tua, kangen. Alhamdulillah, aku berkesempatan buat dapetin beasiswa. Program studi yang sama loh, Mei. Jadi harusnya kita lebih Wow. nyambung lah. Halo semua, selamat datang di podcast favorit kita semua. Hari ini kita akan sama-sama bagi-bagi cerita, pengalaman-pengalaman seru yang tentunya menginspirasi kita semua. Sebelumnya, kenalin aku Cile dari program studi akuntansi 2024. Nah, hari ini itu spesial banget teman-teman, karena ini tuh adalah episode pertama kita dan ini tayang di tanggal 10 November. Tanggal 10 November tuh ada apa sih? Pasti teman-teman udah tahu lah. Kita di tanggal 10 November itu memperingati Hari Pahlawan nih teman-teman. Nah, Hari Pahlawan yang sebelum-sebelumnya sama yang sekarang tuh agak beda. Jadi kalau misalkan dulu kan kita harus kayak berjuang di medan perang. Kalau misalkan sekarang itu perjuangannya itu nggak perlu yang sampai ke medan perang. Jadi cukup lewat kita belajar di kampus dengan baik supaya kita bisa mengembangkan Indonesia lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan salah satu perjuangan narasumber kita dari mahasiswi Politeknik Ubaya yang baru aja masuk. Nah, kita akan mendengarkan selanjutnya. Teman-teman stay tune aja. Bye. Oke teman-teman, aku udah sama narasumber yang tadi udah aku sebutin di awal. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu siapa namanya, dari program studi apa, dan angkatan berapa ini? Halo, kenalin aku Mai, aku dari program studi akuntansi dan aku angkatan 25. Sebelumnya terima kasih banyak kakak sudah diundang ke sini. Aku nggak sabar banget mau cerita-cerita bareng Kak Cila. Yes, kita seru-seruan bareng karena kebetulan kita dari program studi yang sama loh, Mei. Jadi harusnya kita lebih nyambung lah. Iya dong, harus Kak. Kalau boleh tahu sekarang kan Mei kan masih adaptasi ya, masa-masa adaptasi dari SMA yang main-main tuh, yang kayak masih banyak mainnya, sampai sekarang udah kuliah, udah harus mulai serius dikit nih. Nah, sekarang tuh kesibukannya apa sih, Mei? Kesibukannya pasti sebagai maba, yaitu sih Kak, tugas dan tugas. Apalagi aku juga baru kenal akuntansi ini sih Kak. Berarti sebelumnya bukan akuntansi. Iya, jadi langsung terjun akuntansi. betul, jadi harus masih memahami nih Kak. Itu aja sih Terus kesibukannya. selain nugas sama memahami materi, beradaptasi, Mei ada kesibukan lain apakah di kampus? Kalau di kampus ikut BEM, Oh, itu aja. Ikut organisasi BEM, anak betul. BEM dong berarti. Nah, karena Mei kan baru berapa bulan nih di Poltek Ubaya, berarti aku mau nanya aja, tantangan terberatnya Mei sebelum Mei masuk ke Politeknik Ubaya tuh apa? Mungkin dari nyari tempat kuliah atau pas ujian-ujian, mungkin bisa diceritain nih. Ya, jadi aku dulu itu sempat ketolak PTN 2 kali. Wih, Waktu itu aku daftar, terus ditolak. Sedih banget Kak. Yang kedua ditolak lagi Kak. Bayangin, habis itu aku lihat teman-teman yang bisa JJ-in. oh iya, Iya, ada yang JJ-in lagi udah keterima tren-tren di itu kampusnya kan. itu. Sedih banget Kak. Kayak aku ngerasa ketinggalan banget. Teman-teman udah pada punya kampus, aku belum gitu. Terus alhamdulillah aku berkesempatan buat dapetin beasiswa gitu. Jadi akhirnya aku bisa tahu Poltek dan di sini gitu. Sudah berbulan-bulan juga di Iya, Poltek. happy Nah, banget. selama di Poltek nih gimana? Tadi kan sebelum kuliah, terus sampai masuk di Poltek. Nah, selama di Poltek selama 3 bulan nih kalau nggak salah ya. Iya, Itu udah gimana 3 bulan, kamu? Apa tantangan terberatnya? Itu tadi sih Kak, tantangan terberatnya karena aku bukan akuntansi ya, jadi mahamin materinya tuh masih eh, susah gitu ya. Doing Terus extra iya, mile. kebetulan aku tuh nggak asli Surabaya tau Kak. Oh Aku gitu. iya, aku dari Mojokerto. Oh, berarti homesick. Iya betul, jauh dari orang tua, kangen banget. Berarti ngekos sekarang. Iya, Pulang ke ngekos, rumah nggak bisa Kak. tiduran. Betul, Harus nyapu, harus beresin dulu, gini. Ya masak nasi ampun. dulu. Gitu ya. Terus abis itu selain tantangan terberat, kesibukan, kamu pernah nggak ada momen yang hampir buat kamu tuh nyerah? Iya, waktu ketolak PTN itu sih yang bikin aku kayaknya nggak usah kuliah deh gitu, Nggak usah sedih kuliah. banget gitu. Tapi akhirnya kamu berjuang lagi kan supaya bisa Iya, dapet. Keren betul, banget. betul, Kalau teknik. yang lain mungkin kamu pernah burn out atau gimana waktu ujian dulu?
Iya, aku ngalamin kecemasan gitu sih Kak, kayak takut banget ini kalau misalkan nilainya nggak memuaskan, terus kalau misalkan aku Oh, ketinggalan lebih, dari teman-temanku yang lain kayak gitu, takut nggak dapet temen dan sebagainya kayak pasti gitu. sih. Terus kalau sekarang udah kuliah, udah ngerasa kuliah kan agak lebih serius ya berarti kan Iya. dari SMK. Terus kayak apa sih ketakutan kamu yang bikin kayak kamu ngerasa kayak aduh kalau misalkan nanti ke depannya aku ngerasain ini takutnya aku nggak bisa survive nih gimana? Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Kayak Menurut aku berjuang itu bukan cuma tentang hasil Kak, tapi gimana kita, berusaha walaupun lagi capek, walaupun mau menyerah, kayak gitu, tetap bertahan gitu. prosesnya berarti. Betul. Ngomong-ngomong tentang proses, gimana nih prosesnya Mei untuk memanajemen waktu di Politeknik Ubaya ini? Waktu di kampus itu, aku sebenarnya kaget Kenapa? karena aku kira tuh ngampus tuh kayak yang jam pagi nanti jam 7 sampai jam 8 terus kosong, terus ada Oh, lagi nanti heeh. sore kayak gitu Kak. Ternyata kalau di Poltek itu kan dari pagi sampai sore sama kayak waktu sekolah di SMA dari setengah 7 terus nanti sampai jam 1 kayak gitu. Betul, kebetulan kan karena emang kita itu dididik atau dilatihnya tuh supaya langsung cepat kerja. Jadi makanya tuh Ah, jamnya tuh biasanya menyesuaikan jam kerja gitu. Jadi begitu ya. melatih disiplin juga. ADI kan, Iya, kalau Adi. misalkan Poltek itu ADI, adaptasi, disiplin, integritas gitu. Terus em, gimana menurut Mei cara kita mahasiswa bisa meneladani semangat para pahlawan yang sebelumnya nih? Dikutip dari cerita 10 November ini, Hari Pahlawan ini, karena aku bukan orang Surabaya ya Kak, tapi aku sempat baca kalau Oke. ternyata eh, perangnya itu 3 minggu 3 malam ya, Iya, cukup banget ya. lama banget emang. Nah itu mereka kan pakai bambu runcing ya, sedangkan para yang jajah itu pakai senjata gitu ya. Iya. Mereka aja bisa berhasil sampai di titik itu. Kayak kalau aku ada tugas bisa ngerjain di kos dengan ketentraman, kedamaian tuh harusnya Iya, aku belajar dari mereka bener. kalau nggak Tanpa ada. kayak harus takut-takut ditembak apa segala macam Betul, kan. iya Gitu. gitu Oh Kak. jadi itu. Kamu meneladaninya itu semangatnya Iya, gitu. Makasih banyak karena udah berbagi-bagi cerita dari yang sebelumnya perjuangan pas mau masuk kuliah, terus pas udah di kuliah, terus ngasihin sedikit-sedikit makna-makna perjuangan. Jadi sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya, teman-teman terus lihat Instagram atau apapun media sosialnya Politeknik dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Selamat dari Pahlawan.